Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat sehatnya kita masih bisa melakukan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semua dalam kondisi baik ya. Seperti yang kita tahu, wabah COVID ini tuh masih ada di mana-mana. Nah, dari kita untuk tetap selalu menjaga dan saling menjaga satu sama lain. Jangan lupa untuk memperbanyak minum air putih, vitamin, dan makan makanan yang bergizi. Kalau misalnya nanti kalian keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Juga sering-sering cuci tangan. Nah, kalau misalnya ribet nih cuci tangan, pakai hand sanitizer aja biar simple gitu. Oke? Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin memeriksa kehadiran anak-anak Ibu semuanya. Nah, apakah Ibu tanya ke ketua kelas aja kali ya? Apa semua teman-temannya hadir ketua kelas? Hadir semua, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ibu berharap semua anak didik Ibu bisa memperhatikan pembelajaran dengan baik dari awal hingga akhir pembelajaran agar tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Sudah siap semuanya kan mengikuti pembelajaran kali ini? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cerita pendek. Ya, khususnya pada nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerita pendek. Sebelum itu, Ibu akan membacakan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran untuk pertemuan kita kali ini. Nah, kompetensi intinya akan Ibu bacakan ya. Kompetensi intinya itu ada 4 ya. Yang pertama itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua itu ada menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat atau yang terakhir, mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai keilmuan. Nah, dapat dipahami ya untuk kompetensi intinya. Selanjutnya, untuk kompetensi dasarnya, bisa anak-anak Ibu lihat di slide ini, oke? Nah, untuk kompetensi dasar, anak-anak Ibu bisa lihat di slide ini. Untuk pertemuan kali ini ada di 3.8, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Nah, selanjutnya itu ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, itu ada di 3.8.2, yakni menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ialah
peserta didik mampu menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Nah, bisa dipahami ya tentang kompetensi intinya, kompetensi dasarnya, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran untuk pertemuan kita kali ini. Nah, apa itu cerita pendek? Ananda semua pasti pernah mendengar istilah cerita pendek ini. Ada yang tahu nggak apa itu cerita pendek? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Ceritanya pendek-pendek. Cerita yang pendek-pendek. Ya, benar-benar. Ada benarnya. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Tidak ada ya? Oke. Nah, cerita pendek ini merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Dalam cerita pendek, kita akan menemukan banyak karakter tokoh, baik itu yang protagonis, yang antagonis, yang keduanya itu merupakan cerminan dari kehidupan kita. Nah, kalau misalnya dari karakter tokoh tersebut ya, kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan nih. Nah, kalau misalnya yang baik, berarti patut kita tiru. Kalau misalnya yang buruk, berarti itu harus kita jauhi, jangan kita tiru, ya. Nah, sebelum masuk kepada pengertian cerita pendek, Ibu akan menunjukkan nih di slide cerita pendek, salah satu cerita pendek, judulnya Robohnya Surau Kami. Nah, contoh ini juga Ibu ambil dari buku paket yang Ananda pegang, ya. Di buku paket ini juga ada tentang cerpen ini. Nanti kita sama-sama baca ya. Ibu akan minta Rina untuk membaca ceritanya ya. Untuk Ananda yang lain, tolong disimak ceritanya, oke? Langsung saja Rina baca ceritanya ya. Baik, Bu. Alangkah tercengangnya Haji Soleh karena di neraka itu banyak temannya di dunia terpanggang panas, merintih kesakitan. Dan ia tambah tak mengerti lagi dengan keadaan dirinya, karena semua orang yang dilihatnya di neraka tak kurang ibadatnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka, lalu bertanya kenapa mereka di neraka semuanya. Tetapi sebagaimana Haji Soleh, mereka orang-orang itu pun tak mengerti juga. Bagaimana Tuhan kita ini? Kata Haji Soleh kemudian. Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh beriman, dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kini kita dimasukkan ke neraka. Ya, kami juga berpendapat demikian. Tengoklah itu, orang-orang senegeri kita semua dan tak kurang ketaatannya beribadah. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil, kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu, kita harus minta kesaksian kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan, kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar, 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 sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Suatu suara melengking di dalam kelompok yang banyak itu. Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh. Apa kita revolusikan juga? Tanya suara yang lain, yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. Itu tergantung pada keadaan, kata Haji Soleh. Yang penting sekarang, mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali, di dunia dulu dengan demonstrasi saja banyak yang kita peroleh. Sebuah suara menyela. Setuju, setuju, setuju. Mereka bersorak beramai-ramai. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Soleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Dan dengan suara yang menggelegar dan berirama indah, ia memulai pidatonya. Oh, Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadat, yang paling taat menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu, memuji-muji kebesaranmu, mempropagandakan keadilanmu, dan lain-lainnya. Kitabmu kami hafal di luar kepala kami, tak sesat sedikit pun membacanya. Akan tetapi, Tuhanku yang maha kuasa, setelah engkau panggil kemari, engkau masukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tidak diingini, maka di sini, atas nama orang-orang yang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang kau jatuhkan kepada kami ditinjau kembali, dan memasukkan kami ke surga sebagaimana yang engkau janjikan dalam kitabmu. Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami ini adalah umatmu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu? Ya, benarlah itu Tuhanku. Tanahnya yang
maha kaya raya, penuh oleh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan? Benar-benar, Tuhan kami, itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak, karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali. Dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka itu. Di negeri di mana tanahnya begitu subur, hingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Benar-benar, benar itulah negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sedikit sendiri melarat itu. Ya, itulah dia negeri kami. Negeri yang lama diperbudak orang lain itu. Ya, Tuhanku, sungguh laknat penjajah-penjajah itu, Tuhanku. Dan hasil tanahmu mereka yang menggeruknya dan diangkutnya ke negerinya, bukan? Benar, Tuhanku, hingga kami tidak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi. Sedang hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar, Tuhanku, tapi bagi kami soal harta benda itu, kami tak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela tetap meralat, bukan? Benar, kami rela sekali, Tuhanku. Karena kerelaanmu itu, anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami melarat, tapi mereka semua pintar mengaji. Kitabmu mereka hafal di luar kepala belaka. Tapi, seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada, Tuhanku. Kalau ada, mengapa biarkan dirimu melarat, hingga anak cucumu teraniaya semua? Sedang harta bendamu, kau biarkan orang lain mengambilnya, untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri engkau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang, sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal di samping beribadat. Mana engkau bisa beramal kalau engkau miskin? Engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja, hingga kerjamu lain tidak memuji-muji dan menyembahku saja? Tidak, kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka, letakkan di keraknya. Semua jadi pucat pasi, tak berani berkata apa-apa lagi. Taulah mereka sekarang, apa jalan yang diridhoi Allah di dunia. Tetapi Haji Soleh ingin juga kepastian apakah yang dikerjakannya di dunia ini salah atau benar. Tetapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya saja pada malaikat yang menggiring mereka itu. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Soleh. Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri. Sehingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Itulah kesalahanmu yang terbesar. Terlalu egoistis, padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak mempedulikan mereka sedikit pun. Demikian cerita Ajo Sidi yang kudengar dari kakek, cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya, ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal? Tanyaku kaget. Kakek. Ya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang ngeri sekali. Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur. Astaga, Ajo Sidi punya gara-gara, kataku seraya melangkah secepatnya meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku mencari Ajo Sidi ke rumahnya, tetapi aku berjumpa sama istrinya saja. Lalu aku tanya dia. Ia sudah pergi, jawab istri Ajo Sidi. Tidak, ia tahu kakek meninggal, sudah, dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kafan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang, tanyaku kehilangan akal sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajo Sidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. Dan sekarang kemana dia? Kerja, tanyaku mengulangi hampa. Ya, dia pergi kerja. Oke, terima kasih Rina sudah membacakan cerita pendeknya tadi. Nah, ceritanya sedikit mengerikan ya, tapi banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil nih dari cerita robohnya surau kami ini. Dan selanjutnya sudah dapat nih sedikit gambaran mengenai pengertian dari cerita pendek. Nah, cerita pendek adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ya, benar tadi apa kata Wati bahwa cerita pendek itu ceritanya pendek-pendek Bu gitu ya. Nah, ukuran panjang pendeknya suatu cerita tuh memang relatif. Namun pada umumnya cerita pendek ini merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Nah, jumlah katanya tuh berkisar dari 500 sampai 5000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek ini sering disebut sebagai cerita yang bisa dibaca hanya dengan sekali duduk saja. Cerita pendek itu umumnya bertema sederhana, jumlah tokohnya pun terbatas, jalan ceritanya juga sederhana, latarnya mencakup ruang lingkup yang juga terbatas. Gimana? Udah bisa dapat memahami ya? Apa itu
pengertian cerita pendek, ya nggak? Oke, nah selanjutnya, karena tadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dapat menemukan nilai-nilai kehidupan dalam sebuah cerita pendek. Nah, untuk memahami isi suatu cerita pendek itu, termasuk nilai-nilai kehidupan yang ada dalam suatu cerita pendek, kita sebaiknya mengawalinya dengan sejumlah pertanyaan. Dengan demikian, pemahaman kita terhadap cerita pendek itu akan lebih terfokus dan lebih mendalam. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu dapat dikelompokkan yakni mulai dari pemahaman literal, pemahaman interpretatif, pemahaman integratif, kritis, dan juga kreatif. Nah, apa ya tentang pertanyaan-pertanyaan itu gitu? Maksudnya apa? Nah, pemahaman literal itu adalah pemahaman dasar. Jadi, contohnya pertanyaannya tuh di mana dan kapan cerita itu terjadi? Atau siapa saja tokohnya? Nah, pertanyaan-pertanyaannya masih pertanyaan-pertanyaan dasar. Kemudian ada pertanyaan interpretatif. Nah, interpretatif ini bersifat adanya kesan atau pendapat atau pandangan. Contoh pertanyaannya, apa maksud tersembunyi di balik pernyataan tokoh A? Atau bagaimana makna lugas dari perkataan tokoh B? Selanjutnya ada pertanyaan integratif. Nah, pertanyaan integratif ini contohnya seperti apa pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dari cerita pendek tersebut? Nih, gitu. Kemudian ada pertanyaan kritis. Nah, pertanyaan kritis ini misalnya ditinjau dari sudut pandang agama, bolehkah tokoh C berbohong pada tokoh A? Gitu, misalnya ya. Kemudian ada yang terakhir itu pertanyaan kreatif. Nah, pertanyaan kreatif itu contohnya seperti bagaimana kira-kira kelanjutan sebuah cerita jika tokoh utamanya tidak dimatikan oleh pengarang. Nah, begitu ya kira-kira contohnya. Selanjutnya, untuk melihat tingkat kepemahaman Ananda semua terkait dengan cerita pendek, Ibu mau Ananda semua mencari judul-judul cerita pendek, kemudian pengarangnya, sumbernya, kemudian inti ceritanya dari sebuah cerita pendek itu. Tidak banyak-banyak, Ibu minta hanya 5 contoh saja ya. Jadi formatnya sesuai dengan nih yang ada di slide ini nih. Tugas 1, dibuat kotak, kemudian ada judul cerita pendeknya, ada pengarang, sumber, dan inti ceritanya. Kemudian Ibu akan kasih kesempatan anak-anak Ibu semua untuk mengerjakan ya. Materi selanjutnya ialah nilai pada sebuah cerita pendek. Nilai dari sebuah cerita pendek tidak hanya berkaitan dengan keindahan bahasa dan kekompleksitas jalinan cerita. Adapun yang dimaksud nilai dalam hal ini adalah sesuatu yang penting, berguna dan bermanfaat bagi manusia. Nah, berarti kalau bagi manusia di sini adalah pembacanya ya. Nah, nilai atau sesuatu yang berharga dalam cerita pendek itu berupa pesan atau amanat. Wujudnya seperti berkenaan dengan masalah budaya, moral, agama, atau politik. Contoh-contoh nilai yang mungkin bisa kita temukan dalam sebuah cerita pendek, misalnya pentingnya kita untuk saling menghargai satu sama lain, kemudian tentang bagaimana kita harus patuh terhadap perintah Tuhan, kemudian juga saling menyayangi sesama keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Kemudian juga banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari sebuah cerita pendek. Hanya kadang-kadang sebuah nilai dalam sebuah cerita pendek itu tidak mudah untuk kita rasakan kehadiran pesan-pesan itu. Sebuah cerita pendek seringkali mengandung hikmah atau nilai yang bisa kita petik di balik sikap tokoh ataupun di antara kejadian-kejadiannya. Nah, terkait wujudnya nilai, Ibu akan menjelaskan sedikit nilai-nilai yang akan kita temukan nih pada sebuah cerita pendek.
Yang pertama nih, yang seperti bisa dilihat di slide ya, ada nilai-nilai agama itu berkaitan dengan perilaku benar atau salah dalam menjalankan aturan-aturan Tuhan. Kemudian yang kedua, nilai-nilai budaya berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia. Kemudian yang ketiga, ada nilai-nilai sosial berkaitan dengan tata laku hubungan antara sesama manusia atau kemasyarakatan. Kemudian yang keempat, ada nilai-nilai moral yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakatnya. Nah, selanjutnya, untuk menemukan keberadaan suatu nilai dalam cerpen, kamu dapat mengajukan sejumlah pertanyaan, ya, seperti yang Ibu tadi jelaskan. Nah, contohnya itu seperti yang ada di slide, mengapa tokoh A mengatakan hal itu berkali-kali? Atau yang kedua, mengapa latar cerita itu di sekolah dan pada sore hari? Selanjutnya ada mengapa pengarang membuat jalan cerita seperti itu. Dan yang terakhir, mengapa seorang tokoh dimatikan sementara yang lain tidak? Begitu ya. Nah, bagaimana? Sudah dapat dipahami dengan baik ya semuanya? Nah, tugas satu tadi sudah selesai ya, terkait mencari judul cerita pendek, juga pengarangnya, dan sumbernya dari mana kalian dapat. Selanjutnya juga tentang inti ceritanya saja, tidak perlu panjang-panjang, intinya saja apa yang kalian dapetin gitu ya, ceritanya seperti apa. Begitu. Jadi udah mengerjakan tugas satu. Selanjutnya sekarang Ibu akan membagi Ananda semua ke dalam beberapa kelompok. Di sini kita ada beberapa orang, jadi Ibu mau kita bagi dua saja ya. Jadi satu kelompok ada 3 orang untuk mengerjakan tugas kelompok ya. Ibu mau dikerjakan ya, kita berdiskusi, kemudian nanti secara singkat saja dipresentasikan. Setelah dipresentasikan saling menanggapi satu sama lain, oke? Nah, tugasnya adalah seperti yang ada di slide. Ya, ini lakukanlah hal-hal berikut ini sesuai dengan instruksinya, yaitu bacalah kembali cerpen Robohnya Surau Kami. Secara berkelompok, tunjukkanlah nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen tersebut. Mungkinkah nilai-nilai tersebut kamu aktualisasikan pula dalam kehidupan sehari-hari? Laporkanlah hasil diskusi kelompokmu itu dalam format berikut ini. Nah, ini sudah Ibu tentukan laporan bacaan, ya. Jadi ada judul pengarang, judul cerpen, kemudian pengarang, sinopsis, nilai-nilai yang terkandung, dan kemungkinan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kasih waktu Ananda semua mengerjakannya sekitar 10 atau 15 menit cukup? Cukup, Bu. Cukup. Oke, cukup ya. Ibu tunggu 15 menit, langsung dikerjakan aja sekarang ya. 10 menit ya, karena kita kan ada presentasinya. Oke. Oke, udah 10 menit ya, udah lebih bahkan. Ini waktunya kita untuk masuk ke presentasi ya. Udah selesai ya semuanya? Sudah, Bu. Oke, baik, sudah. Karena berhubung waktunya sudah mau habis, jadi Ibu minta dari kelompok 1 aja yang presentasi, nanti kelompok 2 menanggapi. Mana tahu ada perbedaan jawabannya, boleh ditanggapi atau mau dikritik di komentar gitu ya. Langsung saja dari kelompok 1, boleh memulai? Langsung aja, Bu. Iya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara, perwakilan dari kelompok 1, Iya, baik. akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Iya. Ini judul cerpen Robohnya Surau Kami, pengarang A.A. Nafis. Sinopsis, cerita ini mengisahkan tentang seorang ahli agama yang masuk neraka. Kemudian dia tidak terima, ia melakukan protes kepada Tuhan bersama dengan teman lainnya yang juga seorang agama. Saat berhadapan dengan Tuhan, dia disadarkan dengan keegoisan di dunia semasa hidup. Nilai-nilai yang terkandung menurut kelompok kami dilihat dari dunia sosial ialah sebagai makhluk sosial harusnya saling membantu satu sama lain. Kemudian untuk nilai moral
saling menghormati antar manusia dan tidak boleh saling menghina satu sama lain. Dan dilihat dari nilai agama, yaitu selalu menjalankan perintah dan kewajiban kepada Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Tidak melakukan perbuatan yang saling menyakiti orang lain. Kemudian nilai budaya yaitu mempertahankan adat istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat. Selanjutnya, kemungkinan penerapannya dalam kehidupan, yaitu kita harus selalu menjaga hubungan baik sesama. Kita harus menjaga apa yang seharusnya menjadi milik kita hingga anak cucu ke depannya, sehingga tidak mengalami kesulitan. Selanjutnya, selalu beribadah kepada Tuhan dengan berdoa, bekerja keras. Kemudian kita harus menjaga, mempertahankan kekayaan negeri kita. Kemudian saling menghormati satu sama lain. Itu tadi hasil dari diskusi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Kita berikan aplaus dulu ya untuk kelompok 1 ya. Oke, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai nilai-nilai yang terkandung, nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek, kemudian penerapannya dalam kehidupan. Dari kelompok 2 ada yang mau ditanggapi? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, sama semua jawabannya? Iya, Ibu, kurang lebih aja. Iya. Oke, kalau misalnya tidak ada, mungkin kita langsung simpulkan karena waktunya juga sudah mau habis. Jadi langsung kita simpulkan saja mengenai diskusi kita, mengenai pertemuan kita kali ini ya. Oke, karena tadi tidak ada tanggapan dari kelompok 2 dan mengingat waktu juga sudah mau habis, langsung kita simpulkan saja materi pada pertemuan kita kali ini mengenai cerita pendek ya. Jadi cerita pendek adalah cerita yang secara bentuk fisiknya itu pendek ya, hanya terdiri dari 500 hingga 5000 kata saja. Sehingga ada pula istilah mengenai cerita pendek adalah cerita yang bisa dibaca pada sekali duduk saja gitu kan. Dari mulai tokohnya, kemudian temanya, kemudian juga jalan ceritanya itu sederhana dan terbatas. Nah, untuk nilai-nilai pada sebuah cerita pendek tadi sudah saya jelaskan juga sebelumnya bahwa untuk menemukan nilai-nilai itu kita perlu untuk memunculkan sejumlah pertanyaan gitu tadi ya. Ada tadi pertanyaan literal, pertanyaan interpretatif, integratif, kritis, dan yang terakhir ada pertanyaan yang kreatif gitu ya. Kemudian untuk nilai-nilai kehidupan yang ada pada sebuah cerita pendek itu ada nilai-nilai agama, ada nilai-nilai budaya, ada nilai-nilai moral, kemudian juga ada nilai-nilai sosialnya gitu. Ada bisa juga nilai-nilai pendidikan yang mungkin ada pada sebuah cerita pendek. Nah, dari hasil diskusi yang sudah disampaikan dari kelompok 1 tadi, dari cerpen Robohnya Surau Kami itu terdapat banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil gitu. Dari mulai nilai sosialnya tadi ya kata kelompok 1 bahwa dari nilai sosial cerpen Robohnya Surau Kami itu kita sebagai makhluk sosial itu harus saling bantu satu sama lain ya kan, namanya juga makhluk sosial karena kita bukanlah makhluk individual gitu ya. Kemudian untuk nilai moralnya kita harus saling menghormati satu sama lain gitu ya. Kemudian ada nilai agama ya, jelas kita harus selalu melakukan ibadah kepada Tuhan ya, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian juga kita diperintahkan untuk menjauhi segala larangannya gitu kan. Kemudian juga
ada satu nilai yang mungkin tidak disebutkan tadi ya, bahwa ada dalam cerita cerpen Robo Nyusura Kami tadi itu ada nilai pendidikannya tuh. Nilai pendidikannya apa? Kita harus sebagai manusia kita harus selalu berusaha, tidak boleh putus asa, ya kan? Jadi kalau pas kita lagi di posisi sulit, ya kita harus berusaha, jangan hanya menerima saja, begitu ya. Kemudian juga ada nilai budaya gitu tadi kan. Nah, penerapannya dalam kehidupan kita seperti apa? Gitu. Kita harus saling menghormati satu sama lain, kemudian juga saling tolong menolong gitu kan. Ada melihat orang yang kesusahan, kita mampu untuk membantu, kenapa tidak kita bantu, ya kan? Kemudian juga jika kita mempunyai sesuatu, itu tadi dicontohkan ya, Indonesia adalah wilayah yang sangat amat kaya gitu. Nah, apa yang sudah diberi Tuhan itu seharusnya kita bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar. Jangan sampai udah dikasih ke kita nih, tapi malah yang memanfaatkannya orang lain, yang makmur orang lain. Kita yang sebenarnya kita yang punya, malah kita yang melarat gitu. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar kita melakukan berdoa gitu ya, sembahyang, tidak. Karena kita bekerja keras untuk kehidupan kita, memakmurkan kehidupan kita, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita, itu juga termasuk ibadah gitu ya. Oke, itu tadi mengenai materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk Ananda semua mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, masih ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Nah, untuk pertemuan minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu mau Ananda semua sudah memiliki gambaran ya untuk kita membuat sebuah cerita pendek gitu ya. Jadi sudah ada gambarannya mau membuat cerita pendek tentang apa. Nanti akan ada materi-materi selanjutnya yang akan saya jelaskan pada pertemuan minggu depan. Tapi saya mau sudah ada ya gambarannya. Nanti saya akan meminta Ananda semua untuk menulis cerita pendek ya. Jadi sudah ada gambarannya mau membuat cerita pendek seperti apa. Untuk tema saya bebaskan saja kepada Ananda semua. Karena Ibu ingin melihat daya kreativitas dari Ananda semua, oke? Ya, tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham semua dengan materi pada pertemuan kali ini? Sudah, Bu. Oke, kalau misalnya sudah, mungkin sekian ya, karena jamnya sudah mau habis juga. Kita ucapkan hamdalah ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada anak-anak Ibu semuanya sudah mau mengikuti pembelajaran pada hari ini, pada kali ini. Tertib semuanya dan alhamdulillah semuanya paham ya sama materinya. Oke, langsung mungkin ketua kelas. Bersiap, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya, anak-anak Ibu semuanya. Ibu pamit ya. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih kembali.